Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan kembali bersedia menerima firman-Nya lewat perenungan di pagi ini. Dengan percaya lewat firman Allah ini kita semakin dituntun untuk hidup baik, benar di hadapan Tuhan demi untuk kemuliaan namanya. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ada kembali di hari yang baru ini. Itu anugerah berkat darimu, kami sungguh meyakini semua karena cinta Tuhan ada pada kami. Maka Tuhan, kami yang Engkau cintai ini berkenan Engkau anugerahkan firman-Mu, agar lewat firman Allah ini kami semakin diperlengkapi menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Amsal 23 ayat 17 hingga 18. Demikian firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, memaknai potensi diri. Memaknai potensi diri. Saya pikir tema khotbah kita ini sangat baik sekali saudaraku untuk kita lihat dengan bijak, tentu dengan mengandalkan hikmat daripada Tuhan, bahwa memang setiap orang termasuk saya dan Bapak Ibu harus bisa memaknai diri kita lewat potensi yang ada pada kita. Artinya saudaraku, kita tidak selalu dudukkan kemampuan orang lain untuk menjadi sarana pembanding bagi kita di dalam melahirkan karya-karya yang diinginkan. Kenapa demikian? Tentu karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sulit sekali kita temukan orang yang memiliki kesamaan yang benar-benar sama. Makanya dalam ilustrasi firman tentang pembagian talenta, di sana dikatakan ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang 3 dan seterusnya. Ini mau menunjukkan bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada yang talentanya bernyanyi, ada yang talentanya mengajar, ada yang menyembuhkan, ada yang main musik dan seterusnya. Semuanya sah-sah saja karena itu datang dari Allah. Nah, tujuan daripada tema ini saudaraku, supaya kemudian kita tidak selalu memaksakan diri untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa. Tapi mari kita lahirkan apa yang kita bisa semaksimal yang diinginkan, supaya kita fokus memberdayakan diri kita. Nah, kalaupun kemudian kita mau mencontohi orang lain dalam rangka untuk memperkaya diri kita, tapi ketika kita tidak mampu melakukannya, jangan kemudian itu kita jadikan sarana untuk membenci orang. Kenapa saudaraku? Karena saya sangat percaya, ya, kalau kita mau jujur, saya tidak tahu berapa banyak kali kita iri dengan orang karena kemampuan orang, gitu loh. Tapi mari kita coba hargai diri kita dengan apa yang ada pada kita. Lahirkan, walaupun mungkin nilainya tidak setinggi nilai yang dilakukan oleh orang lain. Tapi ketika memang Tuhan berkenan atas apa yang kita karyakan dari diri kita, pasti berdampak baik untuk orang lain. Tidak ada sesuatu yang kita lahirkan dari kita yang datang dari Allah tidak berarti, tidak berguna. Tidak saudaraku, pasti Tuhan punya maksud dari semuanya itu, ya.
Jadi kalau ternyata misalkan petani, dia hanya bisa menghasilkan beras, katakan demikian. Jangan kemudian dia melihat orang yang bisa menghasilkan mesin ini atau alat ini dan seterusnya. Kerjakan apa yang dia bisa sebagai petani. Nah tentu walaupun orang melihat beras itu murah dan tidak sebanding dengan hasil yang dikaryakan orang yang menghasilkan bisa membuat mobil misalkan, bisa membuat pesawat misalkan. Tapi mari kita jujur bahwa mereka yang membuat pesawat dan mobil juga membutuhkan beras yang dihasilkan petani. Bisa dibayangkan kalau kemudian orang-orang yang bisa membuat kapal dan seterusnya tidak makan nasi, katakan begitu saudaraku. Jadi mari kita mengenali diri kita, apa potensi kita, bangun itu dengan sebaik-baiknya. Maka saya percaya itu akan lebih berdampak kepada orang lain ketimbang kita tinggal menilai orang lalu kita ukur dengan diri kita atau kita ukur diri kita bandingkan dengan orang. Waktu habis hanya berputar di situ, melihat, menonton dan seterusnya. Sementara hidup ini berpacu, terus berputar seperti roda. Dia akan berganti waktu dari waktu ke waktu. Dia terus meminta karya-karya kita. Jadi saya pikir ini baik saudaraku, apalagi kalau kita melihat seseorang dalam cara pandang yang negatif. Sehingga kita selalu melihat orang sebagai pesaing kita. Akhirnya kita akan tertinggal saudaraku. Kita hanya tinggal merancangkan kejahatan, bagaimana memanipulasi, bagaimana mensiasati supaya mereka mengalami kegagalan, sementara kita sendiri tidak memberdayakan apa yang ada pada kita. Jadi masing-masing orang sudah diberikan talenta dari Allah. Itulah yang menjadi potensinya. Dikatakan tema kita memaknai potensi diri. Apa yang ada pada diri kita, itu yang kita maknai. Aminkan, itu akan berdampak baik, akan berdaya guna, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain, di dalam menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Jadi hal ini saya pikir baik sekali saudaraku untuk kita pahami dengan benar. Karena memang juga di dalam bacaan Alkitab kita ayat 17-18 katakan begini. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Artinya saudaraku, ketika kita terus membangun apa yang ada pada kita, itu menjadi harapan besar bagi kita untuk mencapai titik di mana kita bisa memperlihatkan kualitas diri kita ketimbang kita hanya terus memikirkan orang. Apalagi kalau kita melihat, loh kok dia itu kan orangnya jahat tapi bertambah dan seterusnya. Akhirnya kita akan ikut. Wah kalau begitu kita jadi orang jahat aja, supaya kita bisa mendapatkan apa yang lebih dari mereka. Tidak penting saudaraku. Jadi hidup ini berapa kali saya katakan dalam firman, bukan dalam konteks kuantitas, tapi dalam konteks kualitas. Jangan selalu kita lekatkan jumlah atau angka di dalam hidup ini, tapi bagaimana kita melahirkan itu sebagai sesuatu yang betul-betul menunjukkan kualitas diri kita, sehingga berdampak pada orang lain. Angka yang banyak belum tentu saudaraku berarti untuk orang lain kalau itu dihasilkan dari sesuatu yang tidak benar. Tapi walaupun kecil atau sedikit, tapi kalau kita lahirkan dari diri kita dalam ketulusan, kejujuran, saya yakin itu akan lebih berdampak bagi orang lain. Jadi mari saudaraku, lewat renungan di pagi ini kita mulai mengenali diri kita. Siapa kita? Apa potensi kita? Apa kekuatan dan kemampuan kita? Lewat fisik atau pikiran dan sebagainya. Bangun itu, semangati itu, karyakan itu. Itu yang diminta oleh Tuhan. Jangan kita buat sesuatu di luar dari diri kita. Karena pada akhirnya kalau kita bangun sesuatu di luar dari diri kita, kita akan kehilangan pegangan. Karena kita tidak punya itu, kita tidak punya skill itu, kita tidak punya kemampuan itu. Jadi syukuri
Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kenali itu, berdayakan itu, yakin hasilnya akan maksimal. Karena Tuhan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang mensyukuri apa yang ada padanya dan memberdayakannya seperti yang Tuhan inginkan. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa dalam menjalani hidup ini kami harus mengenali diri kami. Apa yang menjadi keadaan kami, apa yang menjadi kekuatan kami, sehingga dengan itu kami bersungguh-sungguh untuk mengelola hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kami yakin percaya apa yang ada pada kami yang datang dari Tuhan itu baik. Tidak ada yang salah, walaupun dalam pandangan manusia itu kecil, itu sederhana, itu tidak penting. Tapi ketika Tuhan berikan itu, maka itu menjadi sesuatu yang terpenting dalam hidup kami. Sadarkan kami untuk selalu mau memberdayakan diri kami dengan apa yang ada pada kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami Tuhan dalam menjalani hidup ini, sehingga dalam bersama dengan Tuhan kami sehat, kami kuat, kami beriman, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Allah di sorga, ini doa kami sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Immanuel, haleluya. Amin.